Perempuan bermake up tebal. Cerita ini dialami oleh Asep dan istrinya ketika mendapatkan kiriman dari seseorang. Awal mula cerita ini, Asep yang 3 kali berturut-turut dimimpiin oleh perempuan berambut pendek tapi make upnya tebal. Perempuan itu selalu datang ke mimpinya Asep dan selalu bilang, "Ayo tatap saya. Kalau kamu tatap saya, kamu akan jatuh cinta sama saya." Mimpi itu yang selalu berulang di mimpinya Asep 3 kali berturut-turut. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian, kurang lebih selama 1 bulan, istrinya Asep tiba-tiba sakit perut. Sakit perut yang dimana sakit perutnya itu nggak bisa dijelaskan dengan medis. Karena udah bawa istrinya ke 3 dokter, udah bawa istrinya ke 3 rumah sakit, tapi hasilnya nihil. Bahkan pernah ada salah satu kejadian di mana jam 11 malam, istrinya Asep ini tiba-tiba perutnya sakit, perutnya kram, nggak bisa napas. Yaudah, Asep yang nggak mau ambil resiko, langsung bawa istrinya ke rumah sakit terdekat, langsung masuk IGD, dan pada saat nyampe IGD, dokternya bilang, di ronsen dulu, takutnya ada kenapa-napa di area perut istrinya. Setelah di ronsen, hasilnya keluar, dokternya cuma bilang, enggak kok, perut istrinya aman, nggak ada bakteri apa-apa, nggak ada virus apa-apa. Ya udah, Asep yang mendengar itu lega, istrinya lega, pulang. Beberapa hari kemudian, istrinya ngalamin lagi, perutnya kram, perutnya sakit, sama napasnya sesek. Waktu itu kejadiannya subuh. Waktu Asep mau membangunkan istrinya bilang, "Aku nggak bisa napas, perut aku sakit, perut aku kram, aku nggak bisa napas." Asep yang bingung, langsung nelpon orang tuanya, langsung bilang, "Bapak, istri sakit." Kenapa istrinya? Nggak tahu, ini nangis, perutnya sakit, napasnya sesek. Karena pada saat itu bapaknya si Asep ini lagi kerja pagi itu, jadi nggak bisa langsung datang ke rumahnya si Asep. Jadi Asep itu yaudah nungguin bapaknya datang, tapi dia panggil temennya yang perawat untuk datang ke rumah untuk ngasih obat, tapi dia melalui suntikan untuk istrinya. Karena istrinya agak susah untuk minum obat. Ya udah, dikasih suntikan, disuntik, istrinya udah agak enakan. Sekitar jam 9, jam 10, bapak si Asep baru datang ke rumah. Nanya, "Istri kenapa?" Si Asep ceritain semua kejadiannya sebulan belakangan ini. Bapaknya nggak ngambil pusing dan bapaknya tahu ada yang nggak beres sama keluarga anaknya. Ada yang lagi nggak senang kayaknya. Kok sebulan 3 dokter, 3 rumah sakit nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bapaknya langsung bilang, "Ya udah, siang ini kita pulang ke kampung." Jadi bapaknya si Asep ini orang kampung, salah satu kota di Jawa Barat. Siang itu juga Asep, istrinya sama bapaknya langsung ke kampung untuk ke rumah tabib kenalan bapaknya. Sesampainya di rumah tabib, sebut aja lah, kita sebut tabib ini namanya Pak Haji. Sesampainya di rumah Pak Haji, Asep, bapaknya sama istrinya langsung dipersilakan duduk dan belum memulai obrolan apa-apa, tiba-tiba Pak Haji ini bilang, "Kamu tahu kok siapa yang lagi jalan sama kamu?" Asep yang bingung, "Hah? Tahu? Maksudnya Pak Haji itu apa?" "Iya, kamu tahu siapa yang sedang jalan sama kamu. Karena dia adalah orang yang selalu kamu temuin dalam mimpi." Asep ingat, "Oh, si perempuan berambut pendek bermake up tebal itu. Iya, dia adalah kiriman orang yang sedang menjahili istri kamu." "Untuk apa dia jalan sama istri saya?" Pak Haji cuma bilang, "Yaudah, istri kamu sini dulu, saya obatin dulu." Selesai istrinya si Asep diobatin sama Pak Haji cuma bilang, "Dia kiriman orang yang gak senang sama kamu. Entah karena persaingan bisnis, entah karena persaingan pekerjaan, intinya dia kiriman orang. Dia cuma diperintah untuk menjahili kamu dan istri kamu." "Tapi apa maksudnya?" "Tadinya si perempuan ini pengennya sama kamu. Karena kamu inget kan, kalau di mimpi itu si perempuan ini selalu bilang, 'Ayo tatap saya. Kalau kamu tatap saya, pasti kamu jatuh cinta sama saya.' Dia tuh sebenarnya sukanya sama kamu. Dia diperintah sama orang ini, sama tuannya ini untuk mencelakai kamu. Tapi karena nggak mempan, karena nggak bisa, jadi dia mencelakai istri kamu. Untuk apa? Untuk membuat kamu stres atas penyakit yang diderita sama istri kamu selama ini yang gak sembuh-sembuh. Jadi kalau kamu stres, mau gak mau kan kamu bersekutu sama dia, kamu mendekati dia, kamu minta tolong sama dia. Itu yang dipengen sama dia." Asep yang masih bingung nih, kok ada orang sejahat itu? Cuman Pak Haji bilang, "Kalau kamu tahu orangnya, itu jadi bahaya juga buat kamu. Jadinya kamu asal nuduh. Kalau kamu salah, kamu asal nuduh. Tapi kalau kamu pun benar, untuk apa kamu balas dendam? Jadi kalau emang kamu tahu siapa orangnya, udah, cukup kamu aja yang tahu. Dia bisa hilang kok. Dia bisa hilang
dengan kamu rajin baca Quran, sholat kamu nggak putus, rumah dipakai baca Quran, rumah dipakai sholat, dia insya Allah hilang. Meskipun dia pernah bilang di dalam mimpi kamu, saya punya kunci rumah kamu, saya bisa masuk ke rumah kamu kapanpun saya mau. Betul kan? Dia pernah bilang gitu di mimpi kamu. Pak Haji bilang gitu ke si Asep. Asep cuma bilang, iya. 2 hari atau 3 hari yang lalu si perempuan itu bilang di mimpi saya. Karena saya dimimpiin dia masuk di kamar, saya bilang, kok kamu bisa masuk? Si perempuan itu cuma bilang, saya punya kunci rumah kamu, saya punya kunci kamar kamu, jadi saya punya akses untuk bisa masuk ke dalam rumah kamu. Itu yang dialami Asep di dalam mimpinya. Dan Pak Haji bilang itu ketika Asep baru sampai di rumah Pak Haji. Ya udah, setelah dari rumah Pak Haji, setelah diobatin, Asep, bapaknya sama istrinya pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba uangnya si Asep ini tiba-tiba nelpon. Kalau kamu udah selesai dengan urusan kamu di kampung, segera pulang ke rumah. Jadi sebelum pulang ke kampung, bapaknya si Asep ini nitip rumahnya si Asep ini ke abangnya, which is uangnya si Asep. Nitip untuk dicek, karena uangnya si Asep ini orang pintar juga, orang yang bisa ngobatin. Cuma pada saat itu lagi nggak ada di rumah, makanya langsung dibawa ke kampung. Udah dapat telepon itu, nggak pikir panjang, Asep langsung pulang ke Jakarta. Tapi karena nggak boleh, karena hari udah malam, jadi mau nggak mau istirahat dulu. Istirahat dulu di kampung bapaknya si Asep, baru besok pulang. Keesokan paginya, Asep, istri dan bapaknya memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya Asep di Jakarta. Sampainya di rumah, Uwa, ibunya Asep, udah menunggu di rumah. Setelah itu, Uwanya Asep menjelaskan apa yang terjadi dalam rumahnya Asep, apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya Asep, siapa yang mengganggunya, kirimannya siapa, semua dijelaskan sama Uwanya. Uwanya bilang, memang ada yang mengirimkan makhluk gaib ke rumahnya Asep. Asep pun tahu sebenarnya makhluk gaib itu tinggal di mana. Bahkan Uwanya sampai sempat bertanya, Sep, kamu tuh tahu dia ada di mana? Dia ada di mana? Iya, kamu tahu perempuan itu ada di mana? Karena akhir-akhir ini istri kamu selalu memandang takut ke tempat di mana ada dia. Tapi istri kamu nggak bisa lihat, cuma merasa takut. Asep ingat, di lantai 3 si perempuan itu berdiri. Dan Uwanya bilang, iya benar, dia berdiri di lantai 3. Makanya kenapa istri kamu selalu takut untuk memandang lantai 3, apalagi dalam keadaan gelap. Kayak seolah-olah ada orang yang berdiri di atasnya. Udah setelah dijelaskan sama Uwanya kenapa ada yang ngirim, siapa yang ngirim, Asep cuma bilang yang kayak, terus gimana caranya? Pesan dari Pak Haji dan pesan dari Uwanya Asep sama, banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin baca Quran di rumah. Pokoknya nggak boleh putus, karena Uwa udah bilang nih, Uwanya si Asep udah bilang ke si Asep, Uwa udah bilang ke si perempuan itu, lu kiriman siapa? Dia cuma bilang, saya ada tuan. Siapa yang nyuruh? Dia nggak mau jawab. Tapi kamu tahu siapa yang ngirim, dan Uwa pun tahu karena dia sempat keceplosan sebut nama. Tapi Uwa udah bilang ke si perempuan itu, kalau dia macem-macem sama keponakan Uwa, dia macem-macem sama istri keponakannya Uwa akan ngebakar dia untuk kedua kalinya. Jadi kamu nggak perlu takut. Tapi pesan Uwa cuma satu, jangan pernah matiin lampu di lantai 3 24 jam sebulan ke depan. Jadi itu pesan Uwanya si Asep, jangan matiin lampu di lantai 3 selama 24 jam. Asep mengiyakan, istrinya mengiyakan. Ya udah, semua kelar, semua tahu kenapa istrinya Asep jadi sering sakit, kenapa Asep jadi mimpi ketemu perempuan itu terus, karena memang ada yang mengirimkan itu ke keluarganya Asep. Itulah cerita misteri yang dialami oleh Asep dan istrinya yang dikirimkan ke tim cerita misteri Bayu.